Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman DPP Mubar yang saya hormati. Jadi saya mau jelaskan dulu terkait dengan format yang saya kirimkan ke kemarin ya, kemarin malam ya. Itu mengenai format input data pemanfaatan DD 2025. Jadi kita diminta untuk menghimpun kembali data yang semula kita pakai secara non-sarpras, sekarang diminta lagi disatukan formatnya. Pasti teman-teman bertanya, kita kan sudah kirim data Pak, harusnya itu tinggal dipindahkan. Ya sederhananya sama, datanya teman-teman sudah saya teruskan ke provinsi, provinsi sudah teruskan ke pusat. Harusnya pusat ya tinggal, kalau pertanyaan itu sama, harusnya pusat aja yang satukan. Tapi kan ternyata formatnya jauh berbeda, sehingga memang ini perlu diisi kembali, mulai dari dasar kembali, dari teman-teman di bawah gitu. Nah, saya sudah bagikan filenya. Filenya itu kan ini ya sebelumnya ya, ada kata ver 2 7413 01 sampai jadi. Nah, isinya seperti apa? Misalnya ini saya bukakan Maginti ini ya. Ini isinya kan seperti ini. Ini format ini sudah apa? Sudah ada datanya. Nah, kita tinggal mengecek kembali, melengkapi data-data ini. Ya, maksudnya orang pusat seperti itu. Jadi di sini ada petunjuk pengisian 1 sampai 10 enggak usah dikorek-korek. 11 tinggal pilih sumber dana. Artinya di kolom 11 tinggal kita cek ya kegiatan ini yang mana ini, yang kode ini penyediaan personil sumber dananya dari mana gitu, DDS atau ADD gitu, atau SDD, sorry, dana desa atau silipa dana desa gitu. Nah, data ini dari mana pertanyaannya? Itu kan saya sudah teruskan itu, bahwa pusat itu entah ngambilnya dari mana, yang pasti basisnya itu mereka ngambilnya dari Siskaudes. Dari Dagri melalui BPKP atau dari Kemenkeu, saya tidak tahu. Yang pasti mereka mengambil data itu dari data basis data Siskaudes dalam bentuk CSV filenya gitu. Yang harus diekspor kembali sehingga banyak double seperti ini. Nah, ini kan pertanyaannya apakah data ini yang kita pakai Pak, ini sebenarnya bebas saja kita menyesuaikan ulang gitu. Kegiatan ini tidak mesti bahwa ngambil patokan ini semua. Nah, makanya tadi malam itu ada lagi format baru dikirim, ternyata yang dikirim itu sebenarnya sama aja dengan ini, hanya yang membedakan itu di kolom kode kategorinya saja. Kode kategori itu yang di sini kolom 18 itu, ini kan tidak ada sarpras umum di sini ya. Sini hanya non sarpras umum, harusnya ada sarpras umum, lupa nggak dimasuk. Di format baru itu sudah ditambahkan, tetapi file yang dikirim itu kosong, nggak ada lagi ini gitu. Nanti sebentar saya share, tapi kita pahami dulu terkait dengan formatnya. Nah, ini kan contohnya sudah ada. Jadi basis data teman-teman mengisinya bagaimana? Nah, kalau saya pertama data sarpras dulu yang disiapkan. Atau yang paling cepat sebenarnya ini kalau kita punya data kompilasi yang dari operator Siskaudes. Ya, di Siskaudes itu kan kita bisa kompilasi datanya khusus sumbernya dari DDS dan SDD gitu. Kita nggak ambil data yang dari ADD misalnya. Itu bisa dikompilasi. Jadi semua datanya nomor kode rekening, apapun nama kegiatannya itu muncul. Artinya uraian di APBDes ini itu adalah uraian yang memang apa yang tercatat di APBDes. Ini yang kolom 14 ini. Bahasa di APBDes-nya apa gitu. Karena ini bicara soal kode rekening standar ya, kegiatan-kegiatan standar. Nah, nanti penjelasannya itu nanti di sini uraian detail kegiatan baru jelaskan apa sih ini gitu. Lebih fokus ke kegiatannya apa. Kalau ini pembangunan taman bermain apa gitu. Kegiatannya apa gitu. Di sini dijelaskan. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi di sini datanya sudah ada. Nanti data ini sebenarnya tinggal dipindahkan saja nanti ke format yang baru itu, format baru yang baru dikirim tadi malam. Intinya itu sama sebenarnya. Atau teman-teman itu kalau mau tidak sudah kembali mengabaikan yang ini dan fokus mengisi sesuai dengan data yang ada di teman-teman sebelumnya. Nah, boleh saja ini diabaikan. Format file yang saya kirim ini, yang saya kirim kemarin malam itu yang ini, bisa saja ini diabaikan. Kemudian menggunakan format kosongan yang sebentar saya kirim, kemudian mengisi situ. Nah, silahkan saja, boleh seperti itu. Atau menggunakan saya dulu data yang ada ini, nanti dikoreksi. Ini kan dia double ya, misalnya ini kok double ini, harusnya ini satu saja, karena di sini ternyata ada
untuk koordinasi kerawanan sosial kegiatan seremonial desa lainnya. Ya mungkin ini bisa seharusnya digabungkan saja gitu, digabungkan saja, tidak cukup jadi satu saja, tidak mesti harus dipisah lagi seperti ini kan double kode rekeningnya sama. Nah, bagaimana mau ambil salah satunya ini saja, atau apa, mau ambil file ini, atau mau menginput baru saja, itu silakan saja ya. Nanti saya tunjukkan format kosongnya. Tadi perbedaannya itu di format kosongan itu hanya di sini saja, sama sama semua ini kolomnya, jumlah kolomnya. Yang membedakan tadi itu di kolom 18 saja di kode kategori kegiatan ini. Ini apa namanya? Sorry, ini ada tambahan sarpras umum. Nah, filenya itu ini, coba saya lihat. Ini format kosongannya. Format kosongannya itu di kolom 18 itu udah ada tambahan sarpras umum. Ini sudah ada pilihan sarpras umum. Ini kan dipilih saja ini. Ini nanti teman-teman ini bisa di apa namanya? Bisa di, ini ada tambahannya yang itu, ini saja sebenarnya yang membedakan ini ya. Karena ini, jadi ini tinggal dihapus saja nanti. Itu saja yang membedakan. Teman-teman tinggal apa namanya, mengisi di kolom kosong ini, di kolom ini. Nanti caranya bagaimana? Kalau teman-teman yakin bahwa ya sudah, saya mau pakai saja data yang ini Pak, data yang sudah ada ini, nanti saya edit ya, nanti saya edit ulang, misalnya mau pakai data yang ini. Nah, caranya ya tinggal ini kan dicek dulu per kolom ini rumus enggak, ini kan bukan rumus ya, ini isian manual. Ini bisa di copy langsung, ini nama desa. Nanti di sumber dana drop downnya, berarti batasi sampai ini, disalin dulu yang ini, atau tadi nomornya ikuti saja ini, nggak usah lagi abaikan lagi tuh nomor yang ribuan ini, karena ini datanya data satu Sultra ya. Sehingga nomornya ini kita langsung mulai Maginti itu nomor 58.152. Itu karena data awalnya itu data satu Sultra. Nah, sementara di sini kan format kosongan startnya dari satu. Jadi silakan saya teman-teman per kecamatan itu mulainya dari satu. Nah, yang paling penting itu adalah mendahulukan data itu sesuai dengan kode desa. Jadi paling penting itu ngopi saja dulu yang ini, mulai dari kolom 3 sampai nama desanya. Misalnya Maginti ya. Kopi aja dulu semuanya ini, karena di sini kan bicara soal urutan desa ya. Kunawe, Maginti, Pajala, Abadijaya, Galah, Bangko, Pasipadang, Bangko. Ini urutan Keberma Minasa. Ini urutan sesuai dengan kode desa. Ini di copy kemudian di tempel di sini. Udah ada di provinsi tadi, paste value saja sini. Nah, udah. Ini kan aman ya untuk data sampai di sini. Nah, sumber dana ini karena dia pilihan drop down ya, dikosongkan. Yang ini induk subinduk ini akan muncul secara otomatis ini nanti pada saat di sini terisi ya, kode rekening ini terisi, maka secara otomatis di sini juga akan terisi induk atau subkegiatan ini. Nah, kode rekening ini lagi, ini kode rekeningnya yang dari sini dilihat, ini kan ini otomatis lewati ya, mulainya 13, langsung saja ke sini sampai di sini. Ini drop down, tapi caranya itu jangan copy langsung dengan itu ya, copy saja yang ini ya, saja ini kegiatannya. Nah, ini kan secara otomatis terisi nih. Nah, seperti ini. Jadi memindahkannya itu seperti itu. Nah, nanti saya buat dua saja. Satu saya pindahkan, nanti saya pindahkan ke format baru, saya kirim ulang format ini. Jadi saya akan kirim ulang format yang ini, isiannya seperti ini terisi, tetapi formatnya sudah menggunakan format yang ada tadi. Kode kategori itu ada sarpras umum. Yang kedua saya tetap saya kirim kosongan. Ya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja yang mana pilihan mana yang mau dipakai itu. Mau langsung edit di file yang seperti ini nanti yang
Sorry, putus tadi. Nah, jadi nanti saya akan pindahkan dulu. Jadi dari format kosongan tadi yang ini tadi ya. Saya akan pindahkan dulu semua data-data per kecamatan sesuai dengan yang ini ke format yang tadi sudah ada data eh, apa namanya kode kategori sarpras umum ya. Jadi itu saya sebenarnya membedakan sama sih sebenarnya, hanya di mereka lupa di dalam pilihan kode kategori itu lupa ada di situ harusnya sarpras umum gitu. Nah, ini file kosongannya ada dua dikasih kita. File kosongnya itu dikasih dua. Itu ada file yang versi ini XLX biasa, yang kosongannya, kemudian ada XLSB gitu. Maksudnya ini binary. Jadi Excel itu kan formatnya macam-macam, ada Excel macros, ekstensinya ya. Kalau standar itu ini lebih ringan sebenarnya karena dia lebih cepat diinput, dibuka juga lebih cepat, tidak hang. Cuman saya nggak tahu teman-teman support nggak laptopnya apa aplikasinya. Jadi ya udah kita pakai yang standar saja ya, XLSX ini. Kalau ini Excel apa namanya binary, itu lebih cepat, filenya juga lebih kecil sebenarnya. Tapi tidak apa-apa nih, saya kirim dua-duanya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Silakan saja. Nah, baik. Nah sekarang saya coba pindahkan dulu semua file apa data-data yang isian di sini, data-data yang di sini ke format yang baru ini, yang kosongan ini, yang kosongan yang ini. Saya pindahkan dulu datanya, kemudian saya juga akan kirim file format kosongnya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mau pakai format kosongan, mulai ngopi satu-satu sesuai dengan data yang ada di data teman-teman, data sarpras-sarprasnya teman-teman, atau mau pakai data yang sudah ada isinya, memang tinggal diedit saja mau mana baris mana yang mau dihapus gitu ya. Kayak misalnya ini kan yang mana tadi itu, ini ya, misal ini ya. Coba misalnya saya beri jadi misal ini misal ini gap ini double Pak. Ini harus saya hapus sebagian, ya sudah hapus saja barisnya aja, dihapus gitu. Enggak apa-apa gitu. Ini misal ini ada beberapa kegiatan yang ini penyediaan sarana aset tetap perkantoran atau pemerintah desa misalnya ya. Ini padahal sebenarnya cukup satu kegiatan saja, misalnya digabungkan ini anggarannya, mau ditotalkan ya tinggal totalkan saja, kemudian yang lainnya dihapus saja, ambil satu baris saja misalnya, tinggal dihapus saya begini. Ini kan ada pengadaan kursi, rehabilitasi pengadaan tenda jadi, panggung pelaminan, meja hidangan, terpal tenda, keranda. Apakah seperti itu memang dalam APBDes-nya ya diisi seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia itu ternyata dalam satu kegiatan mau disatukan saja, ditotalkan, tinggal di sini misalnya pengadaan apa, kayak misalnya ini kan satu set, misalnya kursi dan tenda jadi, panggung pelaminan misalnya satu, terpal. Nah, mungkin ini yang beda hanya keranda, laptop printer, harusnya misalnya ini hanya 3 kegiatan, ya silakan ya disesuaikan kembali. Nah, tinggal hapus barisnya. Menghapus itu tinggal menghapus saya seperti itu. Tinggal hapus baris mana yang dihapus. Yang harus diingat itu adalah ada data di situ yang diisi itu drop down, pilihannya drop down. Misalnya sumbernya dari DDS, ya sudah pilih DDS, oke. Terus masuk lagi ke sini, dia masuk kategori apa di sini, sifat pengadaan. Ini semua ini pilihannya ini hanya drop down saja. Tagging SDGs-nya tinggal lihat, oh ini relevannya dengan kegiatan apa. Kalau bantuan kerawanan di desa berarti misalnya desa tanpa apa, desa apa itu yang kena dengan itu gitu. Jadi tinggal pilih saya. Kalau kemarin kan hanya angka-angka ya, kita pusing kalau ini angka berapa. Kalau di sini langsung ini hasil koreksi kami juga. Kalau bisa di tagging itu Pak, jangan angka-angka, langsung disebut saja. Jangan SDGs kesekian, langsung saja SDGs yang mana dia. Tanpa kemiskinan kah, tanpa kelaparan kah, yang itu. Langsung supaya tidak pusing. Kemudian tagging prioritas, ketahanan pangan kah, pengentasan kemiskinan kah, BUMDes kah, SDM kah, layanan dana dasar kesehatan, infrastruktur, atau potensi dan keunggulan desa gitu. Ini bicara soal tagging prioritas yang di PMK sebenarnya kemarin itu. Kemudian kategori kegiatannya, ketahanan pangan, BLT, pendapatan SDGs, non sarpras. Nah di sini lah yang masalah, ini harusnya ada sarpras umum ya, di format baru. Tinggal dipilih saja kegiatannya apa gitu.
Sarpras kah, masuk kategori Sarpras atau non Sarpras, jenis kegiatannya. Jadi semua di sini itu pilihan-pilihan gitu. Tidak input manual. Yang input manual itu hanya di anggaran, ya, jumlah kegiatan. Tapi kalau ada lagi nih satuan kegiatan ini juga ini otomatis. Jadi teman-teman itu tolong itu di cross check satu-satu ya, kolom per kolom. Jangan langsung main copy paste langsung dari dasar pras langsung tempel di sini, kacau nanti, karena di sini ada beberapa kolom yang memang itu ada rumusnya. Maka petunjuk pengisian itu dibaca benar gitu, petunjuk pengisiannya baca betul. Nanti apakah dia di situ drop down atau bukan. Nah kayak ini kan drop down ya kan, berarti 16 sampai dengan kolom 22 itu drop down ya. Kemudian kayak misalnya satuan tadi apa ya, satuan kegiatan tadi mana ya, nah ini satuan kegiatan itu ternyata dia rumus, artinya nah ini rumus. Jadi kalau misalnya kegiatannya satu, ini belum muncul ya karena belum jelas kegiatannya apa, kecuali kalau jenis kegiatannya kita pilih di sini misalnya jalan usaha tani, maka dia langsung otomatis di sini satuannya kolom 28 itu meter. Jadi di cross check baik-baik kolom 28 rencana anggaran dan volume kegiatan tidak jelas di sini, tapi tolong di cross check dulu ada ndak yang rumus. Kalau 29 volume kegiatan kan ndak, kalau satuan ini ternyata dia rumus, jumlah kegiatan tidak ya. Cross check dulu satu-satu. Nah kayak ini yang rumus, berarti secara otomatis nanti terisi jumlah kegiatan ndak. Nah ini lagi persen realisasi fisik, ini rumus juga keterangan. Nah saya kira seperti itu. Nanti saya kirimkan dulu file kosongnya. Kalau ada kendala itu tolong telepon langsung ke saya ya, langsung telepon. Kalau tidak tulis di grup, telepon. Jangan diam-diam, saya tidak tahu ini teman-teman diam-diaman ini paham atau tidak paham, karena nggak ada juga yang respon di grup. Ya tolong nanti ditanyakan kalau tidak dipahami.